supaya kita tuh jadi setia, bukan karena perkataan. Kenapa banyak suami dan istri bertengkar untuk hal-hal yang nggak penting banget? Bukan orang ketiga, mungkin uang salah satunya. Karena apa? Kantongmu kantongku, duitmu duitku, beda-beda. Jadi kalau saya pernah nih bener-bener orang dekat saya, dia mempunyai keuangan yang berbeda sama istrinya. Aneh enggak? Yang beli bensin suaminya, yang beli makanan istrinya misalnya. Lucu deh, tiap hari hitung-hitungan bon. Saya bilang ini parah rumah tangga kalau udah model kayak begini. Nggak ada uangmu, nggak ada uangku. Kita adalah satu rumah tangga, harusnya satu kepala. Jangan pernah juga seorang istri yang sudah berprestasi merasa itu punyanya dia. Merasa suaminya hopeless, nggak bisa apa-apa. Ini salah satu, sehingga istri memandang rendah kepada suaminya. Karena dalam perjalanan pernikahan kan bisa ada yang satu naik, satu turun. Betul. Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dulunya suaminya bagus, anak orang kaya, tapi nggak bisa prestasi. Bisa kan terjadi. Terjadi. Tapi istri sudah tidak respect kepada suaminya. Akhirnya meninggalkan suaminya. Dia memilih hidup di lain. Tapi katanya anak Tuhan. Nah ini banyak terjadi, kasihan mereka. Saya rasa ini yang harus kita sadari untuk semua keluarga-keluarga. Berapa banyak yang harus kita pahami di dalam berkeluarga itu sebuah dasar, yaitu komitmen. Ya, satu komitmen. Kalau sudah bersatu jangan pernah merasa untuk berpisah, nggak bisa, nggak boleh. Jangan pernah ada keinginan untuk berpisah, itu satu. Kedua, menerima hal yang baik dan yang buruk dari suami kita. Penerimaan. Penerimaan. Apa yang kurang dari dia, apa yang lebih dari dia. Nggak ada yang sempurna, percayalah. Suamiku juga nggak sempurna. Saya juga mungkin nggak sempurna di mata suamiku. Saya mungkin juga ada kelemahan. Tetapi kita berusaha untuk menerima dan mengcover kelemahannya dia. Gitu. Kita saling menopang. Dan yang ketiga, kesetiaan. Ini susah sekali. Karena di dalam pertengkaran tiba-tiba ingin berlabuh di lain hati. Ada ini yang mau dengar curhatku. Teman baikku atau teman lamaku. Cari-cari teman di luaran. Apalagi kita punya grup yang namanya grup alumni. Reuni. Celah berbahaya itu grup reuni. Grup reuni alumni. Mulai lirik-lirik di situ. Nih istriku nih udah nggak beres nih. Kayaknya susah nih sama dia lagi nih. Nah, kalau sudah buka celah kayak gitu, selesai sudah. Bukan lagi bahaya, pasti the end. Hidup rumah tangganya pasti berantakan. Dan jangan berharap bahwa engkau akan tambah bahagia dengan orang tersebut. Karena yang bermasalah tuh bukan siapa-siapa, bukan suamimu, bukan dia juga. You yang bermasalah. Kita sendiri, betul. Nggak bisa nerima. Selalu menang sendiri. Hidupnya selalu dikuasai si aku. Hidup dalam keretaku, suka-sukaku, putusan gue, hidup gue. Ini keinginan gue. Nah, si gue yang menentukan. Yang harus berubah. Komitmen, penerimaan, kesetiaan. 38 tahun ya Bu, pernikahan terus diproses. Pasti kita punya masalah. Bukannya kita orang lupa ingatan ya. Semua perkataannya di kita masih ingat. Cuma tidak lagi sakit di hati kita. Kira-kira kenapa? Karena ada bilur Yesus yang menutup hati kita. Baru kita nggak gampang tersinggung dengan kata-kata orang. Nggak bisa yang jahat dibalas dengan yang jahat, dibalas dengan yang baik. Tetaplah berbuat baik. Suamiku ngoceh-ngoceh, tetap aku sendokin nasinya. Pada akhirnya kita butuh waktu mulai menikah itu yang aku bilang dia banting pintu, aku banting pintu. Tetap kusediakan nasinya, kusiapkan minumnya, walaupun air matanya netes ke atas nasinya dia. Tapi kan suami kita bisa lihat,
Kita tetap setia melakukan tugas kita. Nggak pernah. Dan tidak ada yang namanya pertengkaran suami istri membuat saya absen ke kantor. Nggak ada. Right. Lalu lagi nangis-nangis sendirian di kamar. Okay. Lalu menyesali diri 3 hari nggak mau ke kantor. Itu nggak pernah terjadi. Tugas is tugas. Yeah. Rumah tangga is rumah tangga. Beda. Yeah. Okay. Dan saya tetap harus berhadapan dengan dia dalam satu kantor, satu ruangan. Dia duduk di situ, saya duduk di sini. Tetap lihat muka dia. Tanpa ada keberatan dalam hati. Bu Tina, mungkin ada beberapa pendengar yang saat ini berada di tengah-tengah masalah itu kan. Mungkin udah denger tips dari kita, tapi mungkin kadang-kadang kan masalah kita rasanya besar sekali kalau itu ada di depan mata. Ibu Tina keberatan nggak untuk mungkin berdoa, berada di tengah-tengah masalah itu yang mungkin butuh bantuan Tuhan Yesus? Pasti saya akan berdoa, tapi sebelum saya berdoa, saya mau kupas sebuah ayat. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan duduk masuk. Aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Berarti apa? Berarti Tuhan akan duduk makan pagi, makan siang, makan malam bersama dengan kita. Berarti curhatan hati kita tidak kita tanggung sendiri. Tuhan dengar. Ya, beautiful. Benar banget. Ya, kalau Tuhan dengar, apa yang kau khawatirkan? Sampai engkau malam pun Tuhan juga masih bareng sama kamu. Nah, itu yang menjadi sebuah kata-kata firman Tuhan yang menguatkan kita. Peganglah ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita buka pintu hati kita. Mempersilahkan Tuhan datang dan duduk makan bareng kita, kita bisa curhat sama dia. Masalahnya banyak orang punya bebannya maunya ditanggung sendiri. Lalu dia berdoa, tetapi sudah berdoa diambil lagi bebannya. Kan begitulah orang nggak akan pernah selesai. Karena apa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan semua problem dan masalah kita. Bahwa di dalam dia ada harapan. Amin. Di dalam dia ada mujizat. Di dalam dia ada kebenaran. Di dalam dia ada kehidupan. Berarti kalau kita berserah penuh dengan kuk yang Tuhan pasang, yaitu kita percaya penuh, kita baca Bible tiap hari, baca Alkitab tiap hari, lah waktu-waktu kita adalah baca dan mengerti, minta Tuhan pimpin. Setelah itu engkau tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau, selalu ada di hatimu. Pagi, siang, dan malam Tuhan ada di dalam hati kita. Berarti kita nggak akan takut lagi. Itulah yang menjadi pegangan dari kita para permisah semuanya. Supaya jangan pernah jatuh dalam tipu muslihat iblis yang memberikan kita banyak masalah. Dan masalah itu kadang-kadang bukan dari iblis, kita yang bikin sendiri. Tetapi kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan iblis. Padahal engkau yang bikin salah sendiri. Pilihan kita, Nah, ini yang menjadi salah satu yang kita harus mengerti dulu.